Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Erlangga Sembiring dengan NIM 19140183 dari Kombe akan menjelaskan mengenai fitur baru yang saya tambahkan ke aplikasi saya, yaitu penyimpanan database. Nah, jadi di sini saya membuat fitur CRUD ya. Jadi ini kita bisa masukkan data ke kolom edit text yang telah tersedia. Ini misalnya tujuannya kita buat USU, kemudian transportasi, misalnya angkot. Nah, dan estimasi biayanya itu kira-kira 12.000. Kemudian kita eh, klik submit. Nah, dapat lihat ini di Firebase-nya sudah ter terinput data yang kita masukkan. Kemudian jika kita tekan lama pada list view yang ada di bawah, nah, maka data yang kita tekan lama ini akan muncul di kolom di atas. Kemudian kita bisa melakukan update data seperti ini. Nah, dapat lihat terjadi perubahan pada bagian estimasi yang tadi telah kita ubah. Lalu kita juga bisa melakukan hapus data dengan menekan lama pada list view mana yang mau dihapus, kemudian kita klik button remove-nya. Nah, maka dapat lihat di Firebase-nya data yang tadi telah dihapus. Baiklah, mungkin langsung saja kita lanjutkan ke codingannya. Nah, jadi untuk codingannya itu pertama kita buat dulu database-nya di Firebase, kemudian nanti setelah database-nya dibuat, maka dia akan memberikan uh, plugin dan dependensi yang harus kita masukkan ke Gradle pada script aplikasi kita. Jadi sini nanti ada plugin untuk Firebase-nya, kemudian ada juga ini dependensinya. Lalu di sini juga harus masukkan ini untuk terhubung ke Firebase-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke XML-nya. Jadi di sini ada uh, text view dan juga edit text. Jadi edit textnya ini untuk memasukkan uh, untuk 3 kolom tadi, untuk masukkan data yang akan kita masukkan ke database. Kemudian kita buat 3 button, button submit, update, dan juga button remove. Kemudian di bawahnya ini kita buat list view untuk menampilkan data yang ada pada database. Nah, lalu selanjutnya kita akan pertama kita buat dulu uh, nih uh, XML untuk list view-nya. Jadi di sini ada 3 text view untuk menampilkan ketiga class. Jadi nanti akan dipanggil di bagian bawah dari ini activity main 3 yang list view tadi. Nah, kemudian jadi selanjutnya itu kita buat model datanya. Jadi kita sini ada file user.java, itu nanti pas kita pertama buat kelasnya, isinya hanya package-nya dan public class user. Baru kita tambahkan private string ID, private string tujuan, private string transportasi, dan juga estimasi. Nah, lalu kita buat juga public user baru seperti ini. Kemudian nanti kita generate constructor dan juga getter and setternya. Nah, lalu selanjutnya kita buat adapternya untuk CRUD-nya tadi. Jadi sini ada seperti ini adapternya. Nah, jadi sini untuk list itemnya, list view-nya, ini untuk text view yang ada di listnya tadi. Lalu ini untuk mengambil posisi dari listnya yang ada, ya, posisi dari listnya. Kemudian ini untuk menampilkan teks di kolom pertama, ini kolom kolom kedua, dan ini kolom ketiga, dan ini return untuk mengembalikan nilai dari list view itemnya. Lalu setelah kita buat adapter untuk list view-nya, selanjutnya kita ke main activity 3 Java-nya. Nah, jadi di sini
Pertama kita deklarasikan dulu apa-apa saja yang diperlukan. Jadi ini untuk referensi ke database-nya, ini untuk edit text-nya, lalu ini untuk list view tadi, kemudian ini untuk ini juga untuk list view-nya. Uh, ini untuk ID-nya agar update remove-nya nanti dapat berfungsi. Kemudian ini untuk button button submit, update dan remove. Nah, lalu selanjutnya sini juga kita deklarasikan yang kita buat find view by ID-nya untuk masing-masing dari yang telah kita deklarasikan di awal tadi. Nah, jadi di sini itu kita buat agar pada awal halaman dibuka, maka hanya button submit yang dia nanti terlihat. Jadi sisanya dua button lagi update sama remove itu dia tidak akan kelihatan, dibuat invisible. Nah, lalu ini list view-nya. Jadi ini list view ini fungsinya untuk ketika kita menekan lama pada item list view yang kita tekan ya yang kita pilih. Jadi ketika kita menekan lama, nah nanti dia submitnya menghilang jadi invisible, sedangkan update dan remove-nya jadi visible atau terlihat. Nah, kemudian juga ketika kita tekan lama dia akan set text, jadi dia akan menampilkan teks yang pada kolom tujuan, transportasi dan juga estimasi. Dan dia akan mengambil ID dari list view mana yang kita pilih, yang kita tekan lama. Nah, sini ada get data, itu untuk ini memanggil fungsi get data yang mana akan menampilkan data-data pada database ke dalam list view yang ada di halaman. Nah, lalu sini ada fungsi submit data, ini untuk button button ini ya, button submit. Nah, nih sini kan ada on clicknya submit data. Untuk update juga seperti itu dan remove juga sama. Nah, jadi ini tadi fungsi untuk button submit data. Jadi ketika kita klik maka dia akan mengambil nih get text, dia mengambil teks dari yang di pada kolom tujuan, kolom transportasi dan juga kolom estimasi, dan akan menyimpannya ke dalam Firebase yang telah kita buat di awal. Nah, lalu ini untuk button update data juga mirip ya seperti yang submit data. Jadi sini dia direferensikan dulu ke Firebase tadi, kemudian user ini dia nih untuk ini selected ID. Jadi ID mana kita pilih maka disitulah dia akan terjadi update datanya. Jadi ini kan selected ID yang kita tekan lama tadi, kemudian tujuan.setText. Nah, jadi dia akan melakukan set text pada ketiga kolom tersebut sesuai dengan bagaimana kita ubah. Nah, jadi setelah kita melakukan update data, maka submit akan menjadi visible dan update dan remove akan kembali menjadi invisible. Untuk remove data juga seperti itu. Jadi ketika kita klik button remove data, nah jadi pada ID yang kita pilih itu dia teks transform ketiga isi dari kolom itu akan di remove. Nih reference.remove value. Nah, lalu tombol button submit akan menjadi visible dan update dan juga remove akan menjadi invisible. Nah, mungkin untuk codingannya itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.